Pada penghakiman terakhir ada dua kelompok manusia, yaitu manusia yang diberkati dan manusia yang terkutuk. Matius 25 ayat 34 dan 41 berkata, "Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.' Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya.' Manusia akan dihakimi dengan adil oleh Tuhan, bukan menurut kekayaan atau derajatnya, tapi dihakimi menurut perbuatannya." Wahyu 20 ayat 13 berkata, "Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya." Manusia akan dihakimi menurut talenta dan apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya, baik itu harta benda, kesehatan, dan kemampuannya. Markus 12 ayat 42-44 berkata, "Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya.'" Apa yang kita perbuat diperhitungkan dengan apa yang kita miliki selama kita hidup di dunia. Bukan besarnya jumlah pemberian, tapi besarnya pemberian kita dibandingkan dengan apa yang kita miliki. Memberi dan mengasihi orang-orang yang hina juga sama dengan memberi untuk Tuhan. Matius 25 ayat 38-40 berkata, "Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Manusia diciptakan oleh Tuhan, maka hidup kita harus memuliakan Tuhan dengan mentaati perintah Tuhan, dengan mengasihi Tuhan dan sesama. Mengasihi Tuhan akan mendapat kelimpahan, diberkati rohani dan jasmani, dan kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Hidup di dunia ini adalah sebuah tugas, tanggung jawab, dan ujian. Ada waktunya selesai dan beristirahat dengan tenang di kekekalan. Wahyu 14 ayat 13 berkata, "Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, 'Tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka.'" Hidup di dunia ini harus menumbuhkan kasih dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ada waktunya kehidupan kita di dunia ini selesai dan boleh beristirahat dengan tenang sampai kekal bersama Tuhan. Tetap semangat, tetap berdoa, selalu mengucap syukur, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan.